Batiknya Kabupaten Madiun sendiri itu yang pertama yang paling diunggulkan itu adalah kampung pesilat. Jadi ada batik yang ada bentuknya kampung pesilat. ada bentuknya yang kayak pesilat gitu. Jadi Oke. kalau bahas soal bahasa Jawa, wah aku nol banget deh. Apalagi kalau diajak ngomong bahasa krama, aduh, udah tuh kayak ini ngomong apa sih orang gitu loh. Di luar sana perlu kalian ketahui bahwa orang tuh kadang ngejudge kita tuh tanpa tahu sebenarnya proses apa yang lagi kita lewatin. Bener gitu. banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan selamat datang di podcast Inspirasi, inti persepsi muda-mudi berprestasi. Yeay. Oke, hai, halo semuanya Sobat Inspirasi. Gimana nih kabarnya? So far, apakah senang-senang saja, sehat-sehat selalu? Apakah ada yang bad mood, mungkin galau-galau, mungkin abis putus cinta atau gimana ini? Aduh. Mending daripada galau-galau, daripada gabut-gabut, mending merapat aja nggak sih? Ya nggak, Mbak? Jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol santai seputar tema yang akan nanti kita bahas. Jadi stay tune terus di podcast Inspirasi. Nah, mungkin karena tak kenal maka tak sayang nih, maka kenalan dulu dong ya. Jadi anyway, kenalin, halo semuanya. Kenalin aku Rosi Chelsita Azizah Rahma Putri. Aku biasa dipanggil Rosi, Chelsea. Aku dari program studi S1 Farmasi angkatan 2022. Salam kenal Sobat Inspirasi. Nah, mungkin selama kurang lebih nanti 1 jam ke depan aku bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai bersama narasumber kita yang cantik jelita ini. Mungkin Mbak Hana bisa perkenalan terlebih dahulu, Mbak. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Hana Nikita Oliansyah. Kalian bisa panggil aku Hana, aku dari program studi fisika Fakultas MIPA angkatan 2020. Oke, nah mungkin nggak usah panjang lebar, kita bisa langsung aja mungkin masuk ke topik utama kita. Jadi menurut Mbak Hana sendiri nih, sebagai Kang Mas Nimas, berarti Mbak Hana kedudukannya sebagai Nimas ya, Mbak? Iya, benar. Nimas Madiun. Oke. Nah, kalau menurut Mbak Hana ini Kang Mas Nimas Madiun itu apa sih, Mbak? Mungkin sobat-sobat Inspirasi ini kayak masih asing gitu, karena kan kita juga dari Universitas 11 Maret ya, Mbak ya, yang notabene-nya dari Solo nih. Dan biasanya kita tuh nggak asingnya dengan putra-putri Solo. Nah, ini kalau Kang Mas Nimas Madiun tuh kayak gimana sih, Mbak? Gitu. Oke, kalau Kang Mas Nimas Kabupaten Madiun itu nggak jauh beda sama putra-putri Solo. Bedanya dia di Kabupaten Madiun. Terus kalau Kang Mas Nimas Kabupaten Madiun itu lebih fokusnya itu ke sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi buat putra-putri Kabupaten Madiun itu tuh dutanya itu adalah Kang Mas Nimas Kabupaten Madiun gitu. Jadi sebenarnya tuh hampir-hampir sama ya, Mbak, mirip-mirip ya. Tapi memang untuk job desk-nya dan domisilinya seperti itu ya. Itu tuh memang berkedudukan di Madiun, di Kabupaten Madiun sendiri. Oke, nah ngomongin nih soal Kang Mas Nimas Madiun, gimana sih, Mbak, sejarah tercetusnya Kang Mas Nimas Madiun ini sampai bisa jadi kebanggaan Kabupaten Madiun gitu? Oke, kalau misalnya dari Solo kan ada putra-putri Solo. Kalau di Madiun ada Kang Mas Nimas Kabupaten Madiun. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri dia itu ada ajang pencarian seperti duta itu yang tingkatnya setara dengan
provinsi, namanya adalah Raka-Raki Jawa Timur. Nah, dari ajang pencarian seperti itu yang di tingkat provinsi itu dari penyelenggaranya mewajibkan untuk masing-masing daerah mengirimkan perwakilannya atau delegasinya. Jadi setiap daerah harus punya ada dutanya gitu. Jadi itu yang mewajibkan masing-masing daerah ada dutanya gitu. Gitu. Jadi untuk sebagai apa ya, batu loncatan ya. Iya, benar. Sebelum ke tingkat provinsi. Bener nah banget. Ini. Jadi dari Kabupaten Madiun sendiri diadakan Kang Mas Nimas Madiun. Kabupaten Madiun. Iya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang membedakan Kang Mas Nimas Madiun ini dengan duta atau putra-putri lain gitu? Oke, seperti yang udah aku bilangin tadi, kalau Kang Mas Nimas Kabupaten Madiun itu secara umum sama seperti yang ada di Solo, putra-putri Solo, tapi bedanya itu kalau Kang Mas Nimas Kabupaten Madiun itu lebih fokusnya ke sektor pariwisata. Jadi tugasnya hampir sama, tapi ditambah lagi dengan tugasnya kayak mempromosikan tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun gitu. Ikut juga kegiatan-kegiatan yang ada di Pemkapnya Kabupaten Madiun, seperti itu. So far kayak sibuk banget gak sih Mbak kalau ikut-ikutan kayak Kang Mas Nimas kayak gitu itu? Kalau dari aku sendiri karena seharusnya yang menjadi Kang Mas Nimas Kabupaten Madiun itu kan stay di Madiun. Tapi karena akunya lagi kuliah di Solo, jadi secara kalau aku sendiri ya harus pintar-pintar bagi waktu sih buat bener banget. Buat antara Solo Madiun itu juga agak effort ya karena aku juga naik motor sendiri. Waduh. Jadi harus pintar-pintar bagi waktunya. Nyisihin waktu di Sabtu Minggu mungkin kalau misalnya dari Pemkap ada kegiatan seperti itu. Terus kalau misalnya kebetulan aku lagi di sini dan ada tugas, ya mau nggak mau harus dipindah tugaskan ke temanku yang lagi ada di Madiun gitu. Tapi alhamdulillah terhandle semua ya Mbak ya? Alhamdulillah sejauh ini terhandle semua. Emang kalau kesibukan saat ini selain jadi duta Madiun ini gimana Mbak? Kalau kesibukan mungkin ketambahannya itu jadi duta, terus ada lagi sibuk-sibuknya penelitian PKM. Wow, terus ternyata juga PKM kuliah ya. juga. Kalau kuliah mah sebagai rutinitas saja, terus ini juga lagi KKN gitu. KKN di? KKN-nya kebetulan di Wonogiri. Cukup berpindah-pindah ya guys ya, ini ya. Wow. Jadi memang ini ya Mbak ya, karena kesibukan ini kayak jadi jarang pulang ya. Iya bener banget, jadi kayak Bang Toyib aku. Iya. Gak bawa rumah-rumah gitu ya Mbak ya. Aduh, oke. Nah terus ini nih, kalau spesifik ke tugas dari Kang Mas Nimas Madiun itu apa sih Mbak, selain mungkin kayak memperkenalkan jadi duta wisata Madiun gitu. Nah itu ada nggak sih kayak tugas spesifik lainnya gitu? Buat tugas spesifiknya mempromosikan tadi tempat wisata yang ada di Kabupaten Madiun, juga sebagai bentuk cerminan dari muda-mudi yang ada di Kabupaten Madiun, terus juga sebagai media buat mendekatkan antara muda-mudi yang ada di Kabupaten Madiun dengan Pemkapnya. Jadi kan setiap ada kegiatan Pemkap kita kan pasti ikut nih, terus bikin story kayak gitu. Nah itu kan pasti dilihat sama followers kita kan. Nah itu secara tidak langsung mendekatkan antara muda-mudinya yang ada di Kabupaten Madiun sama Pemkap gitu. Jadi memang kayak sebagai perantara, sebagai ini bener. ya. Bagus sih. Keren. Nah terus kalau perannya dari dalam kehidupan bermasyarakat itu sendiri gimana sih Mbak? Apakah punya dampak yang besar gitu bagi masyarakat Madiun sendiri mungkin? Kalau secara tidak langsung karena kita tugasnya mempromosikan pariwisata ya, itu juga bisa menambah pemasukan dari Pemkap sendiri. Nah itu kan nanti bisa buat benahin jalan dan lain sebagainya, bisa nambah sarana prasarana yang ada di Kabupaten Madiun. Dampaknya mungkin nggak secara langsung, tapi setidaknya itu ada manfaatnya lah
sedikit-sedikit ya. Oke, siap. Dan tentunya juga pengalaman ya Mbak ya. Pengalaman itu paling berharga juga. Dan selain itu kan Mbak Hana di dalam keberjalanannya ini kan nggak sendiri kan Mbak, karena dibantu Kang Mas juga sebagai partner, maupun juga dari nominasi finalis yang lain kan. Bener. Nah itu mungkin yang menjalankan job desk tertentu juga ya Mbak ya. Jadi kalau Mbak Hana ini memang secara spesifik untuk secara umumnya melingkupi semua Kabupaten Madiun ya Mbak ya, untuk kayak pariwisata dan sebagainya. Oke. Nah tapi kalau dari Kang Mas Nimas Madiun ini tuh sebenarnya kayak ada spesifikasinya lagi nggak sih Mbak? Kayak kan kalau yang aku tahu nih dari Putra Putri Solo itu kan ada tuh yang dia tuh spesifikasi ke bagian duta persahabatan. Terus ada yang duta lingkungan, terus ada yang duta pariwisata sendiri. Nah, itu kalau dari Kang Mas Nimas Madiun apakah gitu juga atau ada hal yang lain gitu? Oh, itu berarti waktu pengumuman pemenang kemarin ya? Iya. Kalau secara umum kemarin cuma ada ketua pemenang, terus ada wakil 1, wakil 2 sampai wakil 4. Gitu. Jadi sistemnya kayak wakil-wakil gitu ya Mbak? Dan itu juga partner juga ya Mbak? Partner juga. Iya. Oke, siap. Jadi nggak jauh beda juga ya Mbak? Oke. Nah terus mungkin Mbak Hana bisa cerita nih ke Sobat Inspirasi nih. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran nih gimana sih awal mulanya gitu loh Mbak. Tiba-tiba kok apakah ada keinginan gitu untuk jadi Kang Mas Nimas Madiun ini nih, atau mungkin kayak sekedar wah karena ini lagi lebih kosong juga nih, dan alhamdulillah juga kan udah semester atas semakin organisasi juga ditekan kan. Nah jadi mungkin bisa kenapa sih kok bisa ikutan Kang Mas Nimas Madiun ini, gimana sih Mbak, cerita dong. Oke, kalau kenapa bisa ikut tuh sebenarnya udah mulai dari 2021. Jadi kan kemarin kan 2 tahun pertama kan sempat Covid ya, angkatan 2020 tuh bener-bener yang nggak ada kegiatan. Ya ada kegiatan kuliah, cuma kan online. Terbatas ya Mbak ya. Itu juga buat kegiatan di kabupaten juga terbatas. Jadi kemarin sempat dari Kabupaten Madiun sendiri sempat kosong 2 tahun kalau nggak salah. Itu buat Kang Mas Nimas. Terus selain Kang Mas Nimas di Kabupaten Madiun juga ada duta batik. Gitu. Jadi kemarin belum sempat pemilihan. Yang duta batiknya 2021 ada, cuma kalau buat Kang Mas Nimasnya kosong, belum ada. Jadi 2022 juga kosong, terus baru tahun ini ada lagi gitu. Jadi memang dalam pemilihan yang ini ya, Kang Mas Nimas Madiun ini tuh dari 2021 dan 2022 tuh sempat vakum dulu ya Mbak dulu, ya. Sebenarnya udah pingin ikut itu, terus gara-gara berarti udah wishlist ya Mbak ya? Udah sebenarnya, tapi lebih ke duta batiknya sih, karena kan Kang Mas Nimas kosong nih, jadi aku tahunya pada saat itu adalah duta batik. Terus gara-gara masih 2021 tuh ada duta batik, tapi gara-gara Covid-nya masih naik turun, akhirnya kan ragu nih ikut gak ya, akhirnya malah kelewat, malah nggak ikut. Ya udah akhirnya 2023 ini ada lagi, ya udah kenapa enggak gitu. Dan pas rezeki juga nih, alhamdulillahnya. Masya Allah, emang kalau kesempatan itu tuh kalau dimanfaatkan juga nggak datang 2 kali sih. Bener banget, harus dimanfaatkan maksimal pokoknya. Nah terus kalau boleh tahu nih, kayak dari keluarga sendiri nih, atau mungkin kayak mama papahnya Mbak Hana sendiri nih, itu tuh kayak dari awal udah kayak nge-support banget nih, kamu bagus banget nih kalau jadi Kang Mas Nimas Madiun nih, atau mungkin emang kayak keinginan dari Mbak Hana sendiri aja gitu, terus baru orang tua kayak oke, kamu boleh ikut gitu, nanti didukung gitu atau gimana Mbak? Kalau sebenarnya buat motivasi tuh mau ngelakuin apapun tuh harus dari diri sendiri dulu ya. Bahkan aku waktu awal tuh mamaku sempat bilang kalau masa kamu mau ikut Kang Mas Nimas, karena kan sebenarnya aku bukan asli Kabupaten Madiun kan. Aku lahirnya di Tangerang, cuma besarnya di Kabupaten Madiun gitu. Jadi kalau bahas soal bahasa Jawa, wah aku nol banget deh. Apalagi kalau diajak ngomong bahasa Krama, aduh udah tuh kayak ini ngomong apa sih orang gitu loh. Kayak ya emang kayak gitu. Jadi sama mamaku juga, kamu yakin mau daftar nih? Terus
Daftar pun itu karena online, jadi ya udah tinggal ngisi Google Form doang, terus sama ngirim beberapa berkas yang diperlukan. Terus ternyata lolos administrasi dan ya udah masuk ke jadi lanjutin ke seleksi berikutnya, ada seleksi tulis sama seleksi wawancara gitu. Jadi harus motivasinya ya harus dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya dari sendiri aja masih ragu, masih terguncang, itu ntar kalau misalnya ada senggolan dari luar bakal gampang buat roboh gitu. Iya sih, bener banget sih. Yang penting niat kita dulu nih ya. Baru nanti kalau support dari luar itu memang jadi tambahan untuk kita buat bisa lebih terpacu lagi, bisa lebih semangat lagi. Nah, gimana sih Mbak perjalanan Mbak Hana sendiri mulai dari nol nih, dari yang bener-bener tadi kan kita sempat diceritain kan sama Mbak Hana sendiri kalau ada struggle di bahasa Jawa. Nah, itu kan butuh adaptasi nih ya buat belajar lebih banyak tentang bahasa Jawa. Nah, itu tuh gimana sih Mbak rinciannya, perjalanannya, perjuangannya Mbak Hana di dalam pemilihan Kang Mas Nimas Madiun ini dari awal Google Form mungkin, terus seleksi administrasi, kemudian ada uji bakat mungkin, terus sampai hingga nanti jadi finalis dan sampai sekarang bisa berjob desk sebagai Kang Mas Nimas, gimana sih Mbak? Oke, jadi awalnya kan mulai dari seleksi administrasi, ngisi Google Form nih, itu sekitar 120 peserta yang daftar, terus terseleksilah menjadi 80 peserta, di mana di situ ntar dilanjutkan dengan seleksi wawancara, seleksi tes tulis dulu, baru wawancara. Nah, dari tes tulis itu ada mengenai pengetahuan umum, matematika dasar, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian ada kebatikan dan kepariwisataan nih, karena banyak ya. Ya lumayan banyak karena di ajang yang aku ikutin tahun ini tuh kebetulan duta pariwisatanya Kang Mas Nimas ini dijadiin satu dengan duta batik gitu. Jadi kita harus bener-bener yang tahu antara kebatikan sama kepariwisataan gitu. Karena dari awal kan kita nggak tahu nih kalau kita bakal dimasukin ke Kang Mas Nimas ke duta pariwisata atau duta batik gitu. Oh, jadi memang sistem ini ya pemilihannya tuh memang jadiin satu ya. Iya, jadi beda dari tahun sebelumnya sih. Jadi dari seleksi seleksi tulis itu tuh udah kayak nanti dikelompok-kelompokin gitu ya Mbak ya. Oke, bisa dilanjut Mbak. Terus seleksi selanjutnya habis seleksi tes tulis ada seleksi wawancara. Itu di hari yang sama sebenarnya. Tes wawancara tuh ada pengetahuan umum, kemudian ada ya sama kepariwisataan, kebatikan, terus ada bahasa Inggris sama depth interview. Depth interview tuh kemarin disuruh catwalk sama pertanyaan secara individu aja sih, maksudnya secara pribadi gitu. Oke. Mungkin ini juga ini ya, maksudnya kan tadi karena sempat vakum kali ya, sempat vakum 2 tahun, tapi tetap ada duta batik ya. Tetap ada. Ya, nah itu mungkin juga jadi pertimbangan di pemilihan Kang Mas Nimas ini ya. Jadi lebih banyak yang mendaftar dan juga tentunya lebih ketat ya kan pada tahunnya Mbak Hana sendiri ini, karena pasti deg-degan dong Mbak Hana ini kayak pengennya tuh kan jadi Kang Mas Nimas gitu tapi kan nggak tahu ya kita masuknya kemana. Bener kan. Nah itu sih emang bener-bener wah ini tuh keren banget sih sampai akhirnya tuh bisa jadi finalis. Terus gimana sih Mbak itu yang tadi? Kan tadi udah wawancara kan? Iya, habis seleksi wawancara tuh kan ditetapkan 10 pasang. 10 pasang tuh sebagai hanya 10 finalis. pasang aja dari 80 orang. 10 cowok, 10 cewek gitu. Ketat banget guys. Terus abis itu ada penugasan kayak ngerjain makalah, terus ada bikin makalah video juga. Iya. Dan makalah sama videonya itu masih merangkap 2 topik, yaitu ada topik kebatikan sama kepariwisataan. Jadi kita harus dituntut bener-bener paham tentang 2 itu gitu. Tapi sejauh ini kalau untuk yang batik itu kayak menurut Mbak Hana sendiri tuh kayak banyak banget gitu nggak sih Mbak? Kalau di Kabupaten Madiun sendiri, kenapa ada duta batik dan ada duta pariwisata tuh sebenarnya karena di Kabupaten Madiun itu kan salah satu kabupaten yang memiliki sekitar, yang saya tahu sampai saat ini ada 26 pengrajin batik, masing-masingnya punya
ciri khasnya sendiri dari motifnya, kemudian pemilihan warnanya gitu. Jadi kenapa harus dipisahin ya karena sektornya beda. Satu tentang pariwisata, satunya tentang kebatikan biar lebih maksimal aja gitu kerjanya. Tapi kalau so far tentang duta batik sama Kang Mas Nimas ini tuh untuk kerjanya nanti tuh kayak apakah beriringan gitu atau memang sendiri-sendiri nanti Mbak itu? Kalau untuk kerjanya karena kita lahir dan tercipta dari pintu yang sama, jadi satu keluarga nih, nggak yang beda antara duta batik sama duta wisata itu tetap jadi satu. Jadi kalau misalnya karena masing-masingnya 5 pasang, itu kalau misalnya nggak ada orang misalnya pas Pemkab perlu dari Kang Mas Nimas nih, tapi Kang Mas Nimasnya nggak ada yang bisa, misalnya lagi sekolah atau lagi kuliah atau misalnya pas hari kerja gitu kan nggak bisa. Akhirnya kita manggil dari duta batik sendiri gitu. Jadi saling bantu aja. Jadi saling mengisi satu karena sama kita lain. dari satu pintu yang sama dan dari grand finalnya juga kita juga nggak tahu kita masuk yang mana, cuma waktu grand final ditentuin, dibacain dari MC-nya siapa yang masuk duta batik, siapa yang masuk ke pariwisata, kemudian tanpa turun panggung, tanpa ke backstage, kita disuruh speech tentang topik masing-masing. Jadi waktu dari nomor satu nih, nomor satu kamu masuknya duta batik, kamu nomor 2 masuknya ke pariwisata. Nah itu ntar tanpa turun panggung kita langsung disuruh speech tentang topik masing-masing gitu. Wow, jadi kayak spontanitas banget ya. Jadi itu memang ketatnya pemilihan Kang Mas Nimas Madiun nih. Ini udah terspill duluan nih sama tokoh aslinya sendiri nih ya, Kang Mas Nimas nih. Mungkin kan teman-teman sobat inspirasi kan pasti juga ada nih ya Mbak ya, yang dari Kabupaten Madiun sendiri. Mungkin juga ada yang pengen gitu setelah mendengar obrolan-obrolan ini nih, dan bisa termotivasi sama Mbak Hana sendiri nantinya tuh. Nah terus kalau ini sih aku tuh kayak tertarik sama tadi yang waktu grand finalnya nih Mbak. Nah itu tuh gimana sih Mbak? Mungkin Mbak Hana bisa cerita gitu kayak apakah waktu grand final tuh alhamdulillah kayak so far tuh kayak tenang-tenang aja gitu, ataukah kayak aduh sempat ada struggle apa gitu yang bikin deg-degan parah gitu atau gimana Mbak? Buat struggle-nya tuh sebenarnya di 2 hari terakhir, di tanggal, aku masih inget banget itu tanggalnya 19 Mei sama 20. 20 itu buat grand finalnya, tanggal 19 itu kita ada gala dinner yang bener-bener kita harus pakai. Waktu itu pakai baju batik glamor namanya. Batik dari Madiun juga Kabupaten berarti. Madiun harus motifnya harus Kabupaten Madiun. Di situ kita ada gala dinner bersama dengan Bapak Bupati, kemudian juga kita dikasih Q&A, tanya jawab. Ya santai-santai aja sih sebenarnya. Terus setelah itu sekitar jam 1-an baru selesai, sedangkan di besoknya di tanggal 20 itu kita jam 7 udah harus ikut karantina di kabupaten waktu itu di alun-alun di pendoponya gitu. Kejar tayang banget. Kejar tayang banget nih guys. Nah terus itu kan selama pemilihan itu tuh kan karantina nggak sih Mbak? Karantinanya di tanggal 20 itu aja sih, dari jam 7 sampai grand final. Mendekati grand final itu tadi ya Mbak ya. Nah tapi kalau kan sebelum-sebelumnya kan kita nih karena sempat dilanda COVID ya Mbak. Nah itu untuk pemilihan dari awal tadi itu tuh kayak apakah semi online terus offline gitu, ataukah awalnya memang kayak full online dulu terus baru finalnya itu baru offline atau gimana Mbak? Kalau buat yang online itu cuma seleksi administrasi, terus kalau mulai tes tulis sama wawancaranya udah sampai grand finalnya udah offline semua sih. Iya. Karena memang udah balik ya di tahun 2023 new ini. New normal lagi. Jadi full offline semuanya, benar. Oke. Nah, terus sempat expect gak sih Mbak waktu final itu? Jadi kayak aku tuh berekspektasi nih kayak kayaknya aku tuh jadi duta batik nih, atau kayaknya udah apakah rasanya kayak
optimis nih, kayaknya aku jadi Kang Mas Nimas nih. Waduh, gitu. pede Atau banget. mungkin kayak sempet nih ada kayak aduh kayaknya kok gagal nih apa gimana gitu. Mungkin ada hal yang dirasakan waktu final kayak gitu, Mbak. Oke, mungkin ngelanjutin cerita aku Oke, tadi boleh ya. boleh banget, Kan boleh. dari jam 7 nih kita udah di pendopo, abis itu tuh ada kelas kayak public speaking, Oke. kemudian ada beauty class, terus Wow, ada menarik modeling banget class sih. juga. Terus ditambahin dengan adanya gladi bersih buat grand final itu sendiri. Nah, Oke. dari kegiatan itu tuh sejauh aku ikut kayak public speaking, kemudian kan public speaking juga dilatih untuk biasa bicara, kemudian dari sebenarnya udah ada persiapan kalau misalnya seleksinya nanti seperti ini, ada speechnya juga, tapi di situ kan kita harus nyediain 2 nih, nyediain buat duta batik sama di bagian pariwisata. Nah di situ aku udah dari hatiku yang paling dalam nih, aku pengennya cuma di pariwisata, cuma kan mau nggak mau aku tetap nyiapin yang di batik. Jadi waktu belajar ngomong juga di bagian kelas itu, kelas public speaking itu, terus yang aku bacain dan aku belajarin buat ngomong itu ya tentang pariwisata itu. Terus yang di backstage-nya cuma aku baca-baca doang yang tentang batik biar nggak ngeblank gitu aja sih. Terus kalau buat grogi, sebenarnya grogi pasti karena kan yang hadir juga orang-orang penting gitu ya. Ada Bapak Bupati, ada istrinya juga, ada wakilnya, kemudian juga dari keluargaku sendiri juga datang di grand final itu kan ya. Secara nggak langsung kan kita juga menjaga nama baik mereka juga. Bener. Jadi ya grogi tetap ada, cuma aku berusaha untuk meyakinkan diri kalau aku pasti bisa kok, udah di tahap ini aja udah suatu pencapaian buat aku gitu. Tetap dalam hati bilang kalau oke, kalau misalnya ini nggak dapet apa-apa dan ternyata cuma bisa sampai sini, it's okay. Ini adalah tahapku belajar. Jadi tetap ditanemin di dalam hati kalau semua tahap di hidup ini tuh soal belajar, nggak ada yang salah. Mungkin salah di saat ini, tapi mungkin di lain hari akan jadi pengalaman dan jadi pelajaran buat kita. Masya gitu. Allah, keren banget sih ini sih. Oke, nah terus ini sih Mbak, kayak kan waktu final itu kan offline ya Mbak ya. Nah sedangkan tadi Mbak Hana tuh kesibukannya apalagi di tahun 2023 ini karena udah semester hampir 7 ya Mbak ya. Nah itu depan. Kan bareng juga sama KKN nih. Nah itu apakah memang belum mulai kah waktu itu? Terus jadinya memang masih bisa offline gitu di Madiun gitu atau gimana Mbak? Oke, waktu itu waktu pemilihannya kan masih semester 6 ya. Itu tuh masih hybrid. Kuliahku masih ada yang setengah online, setengah offline. Nah, di situ aku bisa memaksimalkan yang online-nya waktu kuliah. Jadi aku bisa full di sana gitu. Iya. Itu dari bulan apa Mbak? Dari pemilihannya itu bulan Mei awal sampai Mei akhir. Oh gitu ya. Tanggal 20-an itu udah. Jadi sebulanan ya. Sebulanan tapi kayak padet banget gitu. Padet banget. Wow. Tugas-tugasnya. Iya ya. Wow. Lumayan padet sih. Disambi kuliah juga. Jadi pinter-pinter nih. Benar. Nah terus ini sih Mbak, aku kepo nih, kayak Mbak Hana ini kan tadi udah kayak apa ya, dari awal tuh sebenarnya kayak udah wishlist gitu kan, buat pengen nih aku tuh mau ikut Kang Mas Nimas gitu kan, atau duta batik ini. Nah sebenarnya tuh kayak apa ya, Mbak Hana ini bisa wishlist buat ikut ini tuh kayak udah apa ya istilahnya, coba lihat informasi dari berbagai macam gitu atau gimana Mbak? Jadi, atau mungkin kayak ada nih orang yang maksudnya tuh kamu ikut aja gitu, kamu tuh cocok kayak gitu tuh, ada nggak Mbak gitu? Sebenarnya kalau buat dutaan gini kan dari dulu aku pesimis banget nih, soalnya tahu kalau misalnya kapasitasku nggak akan mampu kalau ke situ. Aku udah underestimate diri sendiri ya. Tapi ya makin berjalannya waktu, aku juga makin pengen tahu juga rasanya gimana sih jadi duta, gimana sih rasanya punya relasi orang Pemkab tuh kayak gimana gitu kan. Terus juga pengen tahu paling enggak seberapa sih kemampuanku buat mengalahkan apa ya, rasa takutku sendiri kayak gitu. Jadi ya karena ingin tahu seberapa berani aku, selain itu juga aku juga pengen nambah relasiku. Jadi ya aku coba buat
ikut seleksi itu gitu. Oke, wow, keren sih ini sih. Terus aku mau tanya nih Mbak, kayak sebenarnya sistem pemilihan yang dibuat sama pemerintah Madiun waktu pemilihan Kang Mas Nimas Madiun itu gimana sih? Apa ada kriteria khusus gitu untuk bisa terpilih jadi seseorang Kang Mas Nimas Madiun sendiri? Apakah mungkin kayak harus domisili Madiun kah, terus atau seleksi administrasinya tuh yang harus dipenuhi apa gitu, mungkin ada Mbak? Oke, kalau tahun ini seperti yang aku bilang tadi, tahun ini tuh beda banget sama yang tahun kemarin, karena tahun-tahun sebelumnya antara duta batik sama duta pariwisata Kang Mas Nimas ini kan dipisah. Nah di tahun ini disamain, jadi kriterianya mungkin lebih ke kalian harus memaksimalkan di 2 bidang ini, soal pengetahuan, kemudian juga ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti misalnya badannya harus proporsi, kemudian ada harus domisili Kabupaten Madiun juga, terus ada penguasaan tentang bahasa asing seperti itu ya. Rata-rata sama sih kayak yang misalnya di Putri Solo kayak gitu, putra-putri Solo. Jadi kurang lebih sama. Kurang lebih ya, sama. Oke, nah terus karena ini coba aku mau tanya, jadi benefit apa sih Mbak yang Mbak dapet gitu selama jadi Kang Mas Nimas Madiun ini? Kan berarti baru berjalan berapa bulan ya Mbak ya? Kan dari Mei ya berarti kan baru sekitar 3 bulan, 3-4 bulan. Nah itu apa sih Mbak yang udah didapat Bahana gitu benefitnya? Oke, yang pertama tuh pasti relasi. Relasi teman-temanku nambah, terus dengan ikut duta tuh kan paling enggak, kalau katanya kepala dinasnya yang ada di Kabupaten Madiun itu kan yang sudah terseleksi di seleksi administrasi ini pasti semuanya punya mindset sebagai duta. Jadi paling enggak relasiku nambah itu dengan mereka-mereka yang punya mindsetnya sebagai duta. Jadi mereka sudah percaya diri, kemudian juga punya kelebihannya masing-masing di bidangnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya tentang ya relasi, kemudian soft skillku juga nambah, soal jam terbang mungkin, public speaking, terus ada juga soal kayak modeling gitu, nambah job desk juga, terus manajemen waktu kayak gitu, itu pasti penting sih, banget sih. bener. Hektik-hektiknya kayak gini emang perlu buat manajemen yang baik. Terus jauh ini itu sih yang penting, kepercayaan diri meningkat udah pasti itu. Jadi emang banyak banget sih benefitnya ya buat jadi kayak semacam duta-duta seperti itu ya Mbak ya. Nah terus kan tadi sempat itu ya Mbak ya, sibuk juga karena nyambi selain ada job desk di duta, juga nyambi KKN juga nyambi PKM. Nah jadi ini berarti masih masa-masanya buat persiapan PKM juga ya Mbak ya? Berarti bener. Ini masih karena ada beberapa temenku yang masih sibuk magang, terus aku juga masih KKN, itu yang dilaksanain belum sampai ke penelitian, cuma baru persiapannya aja nih. Terus dari situ sih udah terasa bakal lebih sibuk lagi, karena setelah KKN selesai, habis itu langsung ke penelitian, habis itu kan disambi kuliah juga gitu. Tapi seenggaknya kalau misalnya KKN selesai kan tempat singgahku nggak jadi 3 kota gitu, cuma 2 kota, Solo sama Madiun gitu. Iya bener sih, bener. Tapi ini nggak sih Mbak kayak kendala gitu nggak kalau waktu pulang pergi gitu ke Solo Madiun bolak-balik gitu? Kalau ke Solo Madiun sebenarnya dari durasinya aja udah lumayan makan durasi sekitar 3 jaman. Naik kalau apa Mbak? Naik motor. Masya Allah. Emang perkasa sekali ya ini narasumber kita satu ini ya. Wow, emang biasanya berapa jam Mbak? Biasanya kalau dulu sebenarnya aku naik bis gitu, terus kenapa nggak naik bis lagi aja gitu? Karena aku pengen ngerasain riding sendiri ya. Gitu ya jadi yang jarak jauh gimana sih rasanya. Terus ya udah akhirnya naik motor sekitar 3 jam, itu ya kerasa sih, makan waktu juga. Terus capek nggak sih Mbak? Lumayan, tapi kalau udah biasa ya udah aman gitu. Terus kalau misalnya PP ya biasanya Sabtu Minggu, jadi Jumat sore tuh pulang, ntar Minggu sore kalau nggak Senin pagi aku berangkat lagi gitu kalau buat kuliah.
buat kegiatan di Solo gitu. Oke. Tapi sejauh ini kalau kayak job desknya Kang Mas Nimas itu tuh cenderung mendadak gitu atau memang kayak udah terjadwal gitu Mbak? Jadi kan karena kan ya mengingat Mbak Hana ini tuh padat banget ya Mbak ya, karena kan harus barengi KKN juga, PKM juga, jadi kan harus benar-benar bisa bagi waktu gitu. Kalau dari aku sendiri, kalau dari jadwalnya dari Pemkab itu sebenarnya tergantung. Kalau misalnya dia ranahnya makin luas, misalnya kemarin sempat ada ulang tahun Kabupaten Madiun, itu juga diadakannya biasanya ngundangnya itu lebih dari seminggu, maksudnya di atas seminggu itu udah ngundang, udah bilangin nanti di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi nggak mendadak. Ya, ada job desk nih Kang Mas Nimas, nanti dibikinin jadwal kayak gitu. Kalau yang skalanya besar lebih cepat, lebih lama sih ngundangnya. Tapi kalau misalnya yang skalanya kecil-kecil, kalau kayak misalnya di desa atau di kota gitu, biasanya ya sekitar semingguan lah gitu. Mungkin bisa Mbak Hana bisa cerita sedikit dong ke Sobat Inspirasi ini, kayak ceritain dong Mbak, selama Mbak Hana itu job desk gitu, kayak mungkin ada tugas harus ngapain kayak gitu dari Pemkab gitu mungkin. Kemarin sebenarnya di tanggal 18 Juli Kabupaten Madiun habis ulang tahun ke-455. Nah itu ngapain aja tuh Mbak? Nah kemarin tuh ada yang namanya Spasma. Itu Spasma itu Sepasar Ing Madiun. Itu kegiatannya kayak pasar malam, tapi di situ juga ada kegiatan kayak kemarin ada grand finalnya Sri Kandi Indonesia di situ juga. Terus mungkin teman-teman juga bisa cari tentang Sri Kandi Indonesia, siapa tahu yang cewek mau join bisa tuh. Terus kemarin juga ada kegiatan kayak misalnya lomba-lomba, karena Kabupaten Madiun itu kan juga kampung pesilatnya Indonesia, gitu. Iya, bener. Nah itu juga ada beberapa lomba yang berkaitan dengan pencak silat, terus ada juga lomba-lomba tentang, jadi ada kesenian di Kabupaten Madiun namanya dongtrek. Nah itu ada beberapa lomba yang mengaitkan anak SD, kemudian SMP, SMA juga gitu. Jadi lagi rame-ramenya kemarin itu emang, jadi pas KKN pas harus pulang ke sana juga gara-gara dikasih tugas itu gitu. Terus kalau buat tugas sendiri kemarin aku sempat diundang sebagai menemani tamu dari Korea untuk waktu itu ada pengesahan lampu jalan. Jadi Kabupaten Madiun itu lagi kemarin menyalakan lampu sekitar 7.000 lampu di ulang tahunnya itu bersamaan dengan dari orang Korea gitu. Jadi kami dari Kang Mas Dimas Kabupaten Madiun diminta untuk menemani gitu. Itu di situ aku ditugaskan, dan dengan beberapa 2 pasang sih, aku sama 3 temanku lainnya. Terus selain itu juga ada kan, karena namanya Sepasar Ing Madiun, ada standnya nih. Kang Mas Dimas sama Duta Batik itu diminta untuk bergantian menjaga stand gitu. Menjaga stand. Iya. Kayak promosi juga gitu ya. Tentang batik, terus tentang pariwisata juga gitu. Gimana Mbak rasanya? Seru nggak? Seru banget. Asyik gak? Seru banget, kita bisa cerita-cerita sama kan ada di situ ada kayak namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Gitu. Kayak jadi semacam komunitas gitu. Ya bener banget, komunitas. Di situ kita ngobrol-ngobrol, tukar cerita gimana sih kalau caranya ngembangin pariwisata. Terus kalau misalnya ngebatik tuh caranya gimana gitu. Bisa belajar langsung ya bener berarti. Banget, bisa tanya-tanya banyak. Kemarin abis acara jaga stand di Spasma itu gitu. Itu berhari-hari gitu nggak sih Mbak, atau kayak cuma sehari gitu? Kemarin dalam rentang sekitar 1 bulan sih. 1 bulan buat Spasmanya rangkaian itu. acara Spasarnya itu ya Mbak. Oke. Nah itu emang kayak kan kurang lebih sebulan ya Mbak. Nah itu kayak ganti-gantian gitu job desknya, atau memang kayak beriringan selalu sama partner, sama teman-teman Mbak yang lain gitu untuk setiap harinya gitu? Kalau untuk jaga standnya itu gantian gitu kan. Terus kebetulan karena aku di Madiun, jadi yang tugas buat menemani tamu dari Korea itu tadi aku gitu kan. Kayak yang tadi aku bilang, kalau dari Korea aku ya? lagi sama opa-opa loh. Aku kemarin opa-opa ketemu sama mereka. Terus kalau misalnya banyak, Mbak. lumayan.
Jadi kemarin sempat pas aku di Solo kan jadi yang tugas kan teman-temanku nih. Pas aku di Madiun gantian aku gitu. Iya. Ternyata bisa di manage juga ya. Cuma tergantung akunya pinter-pinter buat nggak pulang, maksudnya dibagi gitu loh. Kalau misalnya aku di Solo terus sempetin buat pulang juga, biar nanti pas aku pulang ke Madiun itu enggak yang tugasnya langsung banyak gitu. Oke, benar. Tapi sejauh ini kalau komunikasi gitu sama partner sendiri nih, kan ada tuh Mbak yang kayak maksudnya memang job desk tersendiri kan Mbak sama Kang Masnya kan. Nah itu sejauh ini kayak baik-baik aja gitu, atau kayak sempat ada kendala gitu, mungkin karena Kang Masnya kuliah di luar Madiun juga atau gimana gitu Mbak? Oke, kalau jadi kan karena Kang Mas Dimas jadi sepasang ya. Iya benar. Jadi karena aku wakil 1, jadi pasanganku juga wakil 1. Kalau misalnya pas aku di sini kebetulan kan dia lagi sekolahnya juga di Madiun, jadi dia stay di sana. Nah karena biasanya aku lebih sering nggak bisanya daripada dia, ya itu atas kesepakatan bersama aja sih dari Kang Mas Dimas itu buat siapa yang bisa ngewakilin aku gitu. Oke. Jadi memang sesuai dengan yang kosong siapa gitu. Oh gitu. Oke. Tapi kayak gitu tuh bisa gantian gak sih Mbak? Maksudnya kayak partner satu nih, terus nanti di crash sama partner yang lain gitu? Atau memang harus sepasang gitu? Diutamakan kalau bisa tuh sepasang, harus pasang. Jadi wakil 1 sama wakil 1. Iya. Kalau yang Kang Mas Dimas sama Kang Mas Dimas gitu. Kalau biasanya nggak bisa, ya mau nggak mau atas kesepakatan bersama juga itu baru bisa diacak gitu. Tergantung siapa yang bisa juga. Oke. Tapi ada nggak sih Mbak kalau dari kayak kan tadi ada wakil 1, wakil 2, wakil 3, wakil 4. Nah itu tuh kayak masing-masingnya mereka punya peran tersendiri gitu nggak? Atau maksudnya kayak ya udah nanti jadi ganti-gantian gitu atau gimana Mbak? Kalau berarti secara organisasinya ya ini? Secara organisasinya. Kalau secara organisasi yang juara 1 berarti kan sebutannya Kang Mas Dimas gitu kan. Utama. Kang Mas Dimas itu dia sebagai ketua dan wakil. Terus aku kan wakil 1 Kang Mas Dimas. Berarti itu sekretaris 1 sama 2. Terus jadi wakil begitu. 2 itu bendahara 1 sama 2. Terus yang ketiga wakil 3 itu jadi humas. Yang keempat itu ada bagian PDD kalau nggak salah gitu. Oke, jadi memang kayak benar-benar kayak suatu komunitas, suatu organisasi gitu ya Mbak ya. Jadi memang secara garis besar memang dihandle langsung ya sama Kang Mas Dimas dan juga wakil-wakil itu tadi. Oke. Dan terus ini ya kayak berhubungan langsung sama Pemkab berarti. Bener banget. Oke. Nah terus ini sih Mbak, aku mau tanya kayak kan tadi tuh struggle selama pernah ada struggle nggak sih Mbak, kan selama seleksi sampai sekarang udah terpilih jadi Nimas Madiun, mungkin kayak struggle lain gitu, mungkin dari mungkin tadi yang bahasa Jawa tadi itu dalam keberjalanan waktu job desk gitu diperluin nggak sih Mbak kayak bahasa Jawa gitu, atau emang secara garis besar yang dipakai tuh Indonesia aja gitu atau gimana? Kalau ya struggleku yang pertama itu di bahasa Jawa itu tadi. Tapi kalau buat keberjalanannya acara kayak penjelasan materi itu masih pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillahnya itu ya, karena kalau misalnya disampaikan pakai bahasa Jawa nggak tahu aku masuk apa nggak itu di otakku. Gitu. Jadi kalau buat struggle-nya sementara dan selama pemilihan itu hanya di bahasa Jawa sama manage emosi aja sih, buat kalau misalnya tampil ngasih contoh ke teman-temannya, ditunjuk sama pemateri buat nyampaikan apa yang diminta gitu kan. Ya itu harus di manage emosinya, terus dibiasain aja buat ngomong gitu. Oke. Tapi selama kayak mungkin waktu kan itu tadi ada tuh Mbak Ana udah cerita kalau jadi kan untuk job desk ini tadi kan nggak yang mendadak gitu kan, jadi bisa dipersiapkan. Nah itu sebelum pelaksanaan job desk tuh biasanya Mbak Hana tuh kayak nyiapin mungkin dari segi kayak apa sih yang mau diomongin gitu, mungkin nanti kamu kan harus speech dulu nih sama Kang Mas kamu gimana. Nah itu dipersiapkan dulu dari awal atau gimana Mbak?
tergantung permintaan dari kabupaten itu gimana. Ada yang sempat kemarin dijadiin pemateri di Jambore yang ada di Kabupaten Madiun kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang disampaikan itu perlu berupa materi, mau nggak mau ya kita belajar dulu nih tentang pariwisata. Kan kita juga masih belajar, Iya sih, nambah-nambah ilmu lagi gitu. Jadi yang kita sampaikan tuh bakal lebih luas lagi gitu. Kalau misalnya cuma yang diundang hanya menemani, biasanya ya kita persiapannya lebih ke kostum, kemudian ya wardrobe-nya disiapkan gitu. Oke. Kita lanjut nih. Jadi ini tadi kan udah cerita tentang struggle juga ya Mbak ya, dan job desk nih. Nah terus mungkin Mbak Hana bisa ini nih, kayak aku kepo nih, kayak kan tadi tuh udah nerima job desk yang jadi spasma tadi ya Mbak ya. Jaga stand, iya Oke, benar. nah itu tuh terus mungkin ada job desk yang lain gitu, mungkin yang bisa diceritain ke Sobat Inspirasi gitu. Kalau buat job desk sebenarnya kan karena sektor kita di pariwisata, jadi lebih ke job desk mungkin jadi pemateri, kemudian kita juga ada kunjungan juga. Kalau soal proker dari Kang Mas Dimas sendiri ada kunjungan ke tempat wisata gitu. Lebih ke materi soal pariwisata aja sih. Oke. Nah, terus kalau ngomongin soal pariwisata di Madiun sendiri nih, mungkin kita nih yang mungkin sobat-sobat inspirasi, apalagi yang dari UNS kan, kita kan lebih ini terpaparnya kan dengan pariwisata di Solo ya pasti ya. Nah, mungkin bisa nih kayak kita kepo-kepo nih sama Mbak Hana nih tentang pariwisatanya di Madiun tuh seperti apa gitu. Oke, jadi pariwisata di Kabupaten Madiun itu sebenarnya banyak banget. Termasuk dari batik tadi ya Mbak ya. Batik itu kan dia pariwisata sebenarnya, cuma tidak berupa tempat, tapi berupa seni rupa yang dituliskan di kain gitu kan. Kalau tempat wisatanya sendiri sebenarnya di Kabupaten Madiun tuh ada yang dari religi, terus ada yang sejarah juga. Kalau kalian tahu tentang PKI, nah itu kan pembantaiannya ada di Kabupaten Madiun. Itu juga ada monumennya, namanya Monumen Kresek. Nah itu ada di Madiun. Terus ada juga yang wisatanya alam, itu kayak Nongko Ijo. Jadi dia tuh kayak wisata alam yang berupa hutan pinus gitu. Banyak sih sebenarnya, sampai aku sendiri aja jujur belum semuanya aku datengin sih, saking banyaknya gitu. Terus itu waktu seleksi kan ini kan Mbak kayak mempelajari tentang pariwisata gitu. Nah kalau dari Mbak Hana sendiri gimana sih mempelajarinya? Oke, kalau dari pariwisatanya itu sendiri sebenarnya bukan pariwisata apa, maksudnya bukan misalnya Monumen Kresek adalah bukan gitu, tapi secara garis besar pariwisata yang ada di Kabupaten Madiun itu gimana sih gitu, apakah ada unsur-unsur yang harus ada tuh di situ gitu. Jadi harus mempelajari sebenarnya pariwisata itu yang bisa disebut sebagai pariwisata itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kayak secara garis besarnya secara gitu, garis secara besarnya, umum. Tapi kalau dari ngomongin soal batik sih Mbak, nah itu tuh gimana? Kalau batik Madiun sendiri mungkin kayak dari yang udah Mbak Hana pelajarin gitu, batik Madiun ini sebenarnya apa sih yang membedakan kalau sama batik-batik yang lain gitu mungkin? Oke, kalau batiknya Kabupaten Madiun sendiri itu yang pertama yang paling diunggulkan itu adalah kampung pesilat. Jadi ada batik yang ada bentuknya ada bentuknya yang kayak pesilat gitu tuh. Nah, di batik itu tuh ada selain kampung pesilat ada juga porang. Porang itu adalah nama motif. Dia itu berasal dari tumbuhan, di mana tumbuhan itu tuh jadi komoditas yang diekspor dari Kabupaten Madiun terbesar gitu loh. Jadi sebagai bentuk mengenang, atau bukan mengenang sih, kayak kayak bikin biar terus bisa terlestari gitu kan. Terlestari gitu. Jadinya dimonumenkan, ditulislah dalam bentuk batik gitu. Jadi biar tetap lestari gitu. Kalau Madiun punya porang, kita pernah dengar ya soal parang Kusumo gitu juga ada juga. Ternyata memang beda ya, porang ya. Tuh beda. Jadi porang tuh dari Madiun sendiri. Iya benar. Terus tadi soal kampung pesilat itu memang kayak kampung batik gitu ya Mbak? Atau kayak emang tadi kan Mbak Hana juga sempat ini kan cerita kalau sebenarnya di Madiun itu tuh ada tuh kayak
dia mengedepankan ada tuh sisi kayak bela diri sama seni kan Mbak. Nah itu Kampung Pesilat ini sebenarnya apa sih Mbak? Jadi Kampung Pesilat, kenapa disebut Kampung Pesilat itu sendiri sebenarnya karena di Kabupaten Madiun itu yang saya tahu ada sekitar 11 sampai 14 perguruan pencak silat. Jadi emang tagline-nya Kabupaten Madiun itu sendiri adalah Kampung Pesilat Indonesia gitu. Pasti ada beberapa teman-teman terutama yang laki-laki tuh tahu tentang itu karena emang pusatnya kebanyakan di Madiun gitu. Jadi memang untuk pembelajaran ini ya pesilat sendiri itu ya. juga termasuk sektor pariwisata juga sebenarnya gitu. Gitu. Jadi masuk jadi sektor pariwisata di Madiun juga. Oke. Jadi memang ini fokusnya kalau di Madiun, apalagi di Kang Mas Nimas Madiun itu memang mempelajarinya pariwisata juga soal selain secara ini selain tempat wisata juga kayak dari sisi seni bela diri maupun seni juga yang kayak kebatik tadi ya Mbak ya. Seni budaya juga kayak yang dongkrek itu tadi gitu. Oke, menarik sih ya. Wow, banyak sih, cukup banyak ini ya. Oke. Nah, terus gimana sih Mbak kayak dari Mbak Hana sendiri nih selama keberjalanan ini pernah nggak sih menerima kritikan gitu selama jadi Nimas Madiun gitu? Kalau kritik banyak, pasti banyak, tinggal cara kita aja menerimanya itu gimana gitu. Oke. Nah itu gimana Mbak? Kalau semisal nih kayak tiba-tiba Mbak Hana tuh dikritik gitu. Nah, terus caranya Mbak Hana menanggapi soal itu gimana? Karena kita kan kayak sebuah organisasi ya Kang Mas Dimas itu. Jadi kita bareng-bareng kalau misalnya ada kritik pasti kok Kang Mas Dimas kayak gini misalnya gitu ya. Itu karena kita sebuah kesatuan, sebut saja keluarga, kita di situ harus saling menguatkan, saling mengingatkan. Kalau misalnya kritiknya bagus, oke, kita terima, kita saring nih, kita filter mana yang bagus dan mana yang seenggaknya nggak kita masukkan ke hati gitu. Karena kan kritik juga harus diterima secara bijak juga ya gitu. Jadi harus sama-sama saling mengingatkan karena kita udah satu keluarga di Kang Mas Dimas Kabupaten Madiun, juga karena sebenarnya kritik itu kadang benar, cuma yang nyampaikannya aja yang kadang salah juga kadang benar gitu. Jadi saling menguatkan aja karena kita udah satu keluarga gitu. Waduh, siap. Nah, terus kalau dari Mbak Hana sendiri itu soal kritik ini kan maksudnya kayak di dalam keberjalanan ini menurut pribadi Mbak Hana. Nah, itu tuh gimana sih Mbak, kayak kan kadang tuh kita ngerasa capek, kadang ngerasa burn out mungkin karena saking padatnya jadwal-jadwal entah perkuliahan, entah KKN, entah PKM juga. Nah itu gimana Mbak, kayak Mbak Hana nyikapin hal itu gitu biar tetap bisa, aku harus tetap jalan nih, harus jadi Kang Mas Nimas Madiun nih, harus jadi kebanggaan orang tua, gimana Mbak? Oke, jadi ada satu motivasi yang tertanam di benakku kalau apa tuh guys, kita kupas tuntas. Kalau liburan itu harus diharusin. Jadi kalau misalnya kita nggak misalnya kita mau healing nih, tapi jadwalku masih ada itu gitu. Jadi kita harus disempet-sempetin, karena kalau liburan, kalau healing nggak disempet-sempetin itu nggak akan ada healingnya, itu nggak akan gitu. Jadi kita harus pinter-pinternya ya, tetap manajemen waktu harus penting juga. Terus kan juga diselesain dulu yang penting-penting, yang bisa nanti itu nanti aja kita healing dulu gitu, biar nggak burn out. Karena sebenarnya kerja tuh bukan kerja sih, maksudnya ngerjain apa aja kalau misalnya kitanya juga kehabisan ide, itu kan juga susah buat ngerjainnya. Jadi mau nggak mau kita juga perlu buat healing gitu. Oke. Jadi memang healing tuh harus penting banget ya Mbak ya. Oke. Nah tapi selama kayak biasanya sih kalau Mbak Hana ini mencari suatu hal yang bikin mood balik kayak gitu itu dengan apa Mbak? Oke, kalau aku sendiri karena orangnya suka bercerita, jadi storytelling ya, bukan storytelling, cuma mungkin lebih ke curcol aja gitu. Jadi sekalian kan jadi duta pariwisata nih, sekalian ngunjungin tempat wisata yang belum pernah
kunjungi, terus juga di situ juga mungkin sama keluarga atau sama teman-temanku di situ kan juga bisa cerita-cerita gitu. Itu menurutku udah cukup banget, bahkan lebih dari sekedar healing sih, udah refreshing banget gitu. Tapi kalau boleh tahu kayak peran dari teman-teman kampus sendiri nih, kayak ada nggak sih Mbak kayak wah setelah Mbak Hana nih kayak dinobatkan jadi Kang Mas Nimas gitu tuh kayak teman-teman kampus tuh kayak jadi nge-support banget gitu atau gimana nih Mbak, bisa cerita gitu? Bahkan sebelum aku jadi duta pariwisata Kang Mas Nimas ini sendiri juga dari teman-temanku sebenarnya udah full support banget sih, dari nge-like terus komen, dari kan ada tuh buat ada vote postingan online juga ya, ya? ada vote online juga, itu teman-temanku iya. udah bantuin nge-share, bantuin nge-like, bantu komen juga, itu udah mood booster banget buat aku, tambah semangat buat ngelanjutin dari tahap-tahapnya itu sampai ke grand final gitu. Masya Allah, terima kasih loh teman-temannya Mbak Hana nih. Terima kasih banyak. mungkin nanti bakalan ini juga ya Mbak ya. Nanti diajakin Mbak buat nonton podcast ini. Boleh, nanti aku ajak deh. Biar makin rame. Iya bener. Oke. Tapi kalau tadi dari sisi teman-teman kampus ini kayak support ya. Nah terus dari orang tua juga support ya Mbak ya. Juga. Nah itu ada nggak sih kayak hal yang kadang tuh bikin Mbak Hana tuh jadi kayak feel apa ya istilahnya kayak kurang motivasi gitu, pernah nggak Mbak kayak gitu? Kalau selama masa seleksi sebenarnya itu kan dalam waktu 1 bulan itu bukan waktu yang singkat ya. Iya benar banget. Kadang waktu ngerjain makalah juga kayak aduh kok males, bisa ngapain ya, aku main dulu. Cuma gitu aja sih obatnya kalau aku sendiri, misalnya keluar cari udara segar lah, paling enggak bisa duduk-duduk, entah itu nge-mall atau duduk-duduk di gazebo pinggir jalan sambil minum teh mungkin atau apa gitu. Itu udah lumayan sih. Jadi buat me time ya Mbak ya? Iya lumayan. Oke, caranya tuh me time. Oke. Tapi memang bener sih kayak kita tuh kalau me time ya ada something yang ngebikin kita tuh moodnya balik gitu ya. Kadang kita juga ngerasa capek nggak sih Mbak gitu, kayak dong. Entah ekstrovert entah introvert, biasanya tuh kalau kita udah kebanyakan bersosialisasi sama orang tuh juga ada capeknya. Ada capeknya ya Mbak ya. Oke. Nah mungkin tadi karena kita tadi udah ngomong panjang lebar nih ya, apalagi tentang Kang Mas Nimas nih. Nah mungkin dari ini nih teman-teman mahasiswa FMIPA lain mungkin ada yang juga mau jadi Kang Mas Nimas nih, terlebih dari mereka yang dari Madiun juga. Nah tapi mungkin ada yang masih ragu untuk mengikuti pemilihan itu. Nah mungkin dari Mbak Hana sendiri nih sebagai duta dari Madiun sendiri nih, nah itu gimana Mbak strategi dari Mbak Hana tuh buat menginspirasi dan membangun motivasi teman-teman mahasiswa FMIPA sendiri nih? Oke, yang pertama yang paling penting kalau buat aku sendiri tuh percaya sama diri sendiri. Kalau aku tuh mampu buat sampai ke titik itu. Kalau misalnya kalian, aku idolain si A nih, si A tuh dia jadi misalnya Putri Solo gitu, misalnya Putra Putri Solo, atau misalnya yang lebih tinggi lagi misalnya Miss Indonesia atau apa gitu. Aku pengen sampai situ, tapi perlu kalian ketahui bahwa mereka yang sudah di titik itu tuh pernah ada di titik kalian loh. Gitu. Iya, jadi benar, pasti ada semua mulainya dari nol, dari ngumpulin niat, terus ikut seleksi, terus gagal mungkin, terus dia nggak pantang menyerah, kemudian dia daftar lagi gitu kan. Jadi yang perlu diketahui itu, jadi kita harus percaya sama diri sendiri, terus nanemin mindset kalau aku pasti bisa kok gitu. Itu penting karena di luar sana perlu kalian ketahui bahwa orang tuh kadang kadang ngejudge kita tuh tanpa tahu sebenarnya proses apa yang lagi kita lewatin. Bener banget. Kadang tuh orang-orang di luar sana tuh kayak terpaku sama hasilnya doang nggak sih Mbak? Padahal yang penting buat kita tuh prosesnya kan. Iya, orang-orang lain tuh kayak nggak tahu gitu loh. Kita tuh udah nggak tidur, udah nggak apalah, rela-rela nggak healing ya nggak Mbak? Iya bener banget kan. Itu tuh emang capek sih ya Mbak ya kayak gitu, itu bener. Terus mungkin terus tuh ada yang penting buat aku juga tuh, setiap yang tadi aku bilang kalau setiap tahap di hidup kita itu adalah tahap untuk belajar. Jadi nggak salah dan
Ya memang salah di tahap itu, cuma berikutnya itu akan jadi pelajaran buat kita biar nggak melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi penting buat evaluasi juga buat kita penting. Ya. Iya, benar banget. Oke. Jangan terlalu termakan omongan orang lain juga. Iya, benar banget sih itu. Kita harus tahu kapasitas diri kita juga, jangan mudah terpengaruh sama orang lain sama juga. Luar. Oke. Nah, terus mungkin itu tadi sih yang buat menginspirasi teman-teman FMIPA sendiri. Mungkin dari Mbak Hana sendiri secara keseluruhan mungkin entah itu kan mahasiswa FMIPA mungkin kayak ada nih yang kayak dia dari baru maba nih ya kan, yang notabene-nya memang mereka belum banyak tahu gitu kan, masih kayak ngangong nih aku tuh mau netapin diri kayak aku harus jadi kupu-kupu aja kah, mulai atau dari mana nih, iya nih gitu kan kadang tuh bingung ya Mbak ya. Terus atau mungkin mahasiswa FMIPA lain yang sekiranya kayak sekarang ini masih berjuang di PKM tadi, terus mungkin masih kayak apa ya istilahnya burnout mungkin, atau apapun itu kendalanya, apapun struggle-nya. Nah itu kalau dari Mbak Hana secara keseluruhan nih, ada nggak sih kayak pesan-pesan ataupun motivasi gitu buat mahasiswa FMIPA sendiri? Oke, kalau secara keseluruhan yang paling penting adalah nikmati semua proses yang ada di hidup kita, karena kembali lagi itu adalah sebuah pembelajaran buat kita. Tetap berusaha ambil hikmah yang bisa kita ambil, terus diterapin di kehidupan berikutnya. Jadi nggak ada kata nyesel, tetap ada, cuma setidaknya kalian bisa ngambil pelajaran dari apa yang sudah kejadian di masa lalu gitu. Oke, bagus banget sih ini kata-katanya sih, Masya Allah. Oke. Nah mungkin teman-teman sobat inspirasi udah kayak kenal banget nih dari kita ngobrol-ngobrol santai sama Mbak Hana ini. Bahkan mungkin ini udah berapa menit lebih lama kali ya, udah lama banget gak terasa ini. Oke, nah mungkin untuk lebih jelasnya barangkali teman-teman di sini yang mungkin kepo-kepo lebih lanjut nih, entah mengenai Kang Mas Nimas Madiun sendiri ataupun untuk apa ya, kepo-kepo tentang kayak pemilihan putra-putri ya kan, termasuk putra-putri Solo ataupun duta-duta yang lain, mungkin bisa reach out mungkin ya ke Mbak Hana sendiri. Nanti bolehlah tanya-tanya langsung ke Mbak Hana, bisa langsung nemuin ke kelasnya juga boleh. Atau mungkin ke nanti ke sosial medianya bisa mampir-mampir, follow-follow juga boleh ya kan. Nah untuk episode-episode selanjutnya gak kalah seru lagi, gak kalah menarik lagi. Jadi buat teman-teman FMIPA, buat teman-teman sobat inspirasi di luar sana, kapanpun dan dimanapun kalian menonton ini, jangan lupa selalu ikutin dan stay tune terus untuk episode-episode podcast inspirasi selanjutnya, karena kita di sini belajar bersama, kita di sini ngobrol-ngobrol santai tapi juga serius, dan juga dari sini tuh kita pasti dapat banyak pelajaran, banyak insight yang nanti tuh bisa ngebikin kita bisa lebih terpacu lagi buat berprestasi, buat lebih menginspirasi banyak orang juga tentunya. Nah jadi mungkin sekian dari episode 4 di episode inspirasi kali ini. Mungkin kita bisa ketemu berikutnya. Dan mungkin dari aku, Rosi Chelsea Tazah Rama Putri, undur diri sebagai moderator. Dan aku ngucapin banyak terima kasih sama Mbak Hana sendiri udah berkenan untuk bisa menyempatkan ngobrol-ngobrol santai tapi serius di sini ya. Udah banyak banget sih hal yang bisa kita teladani dari Mbak Hana ini. Semoga kedepannya Mbak Hana selalu sukses, selalu semangat terus ngejalanin apapun itu yang dihadapinnya. Terus ini kan juga karena semester 7 ya Mbak ya. Ini habis ini skripsian, terus udah wisuda. Wah Masya Allah. Apalagi udah berpengalaman banyak nih jadi Kang Mas Nimas Madiun ini. Nah mungkin dari
dari sekian obrolan ini cukup menginspirasi dan harapannya semoga teman-teman sobat inspirasi selalu bisa mengambil hal-hal yang baik dari podcast ini. Nah, mungkin cukup sekian dari episode episode inspirasi ini. Kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Oke, sekian dari aku dan juga Mbak Hana. Inspirasi, intip, persepsi, muda-mudi berprestasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya.